Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan bioetik ya, di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dan perkembangan bioetik. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang uh, etik secara kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan ini, Anda dapat memahami dan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan bioetik itu terbentuk, ya, baik di dunia maupun di Indonesia, ya. Kemudian Anda dapat memahami nilai-nilai etik, ya, bioetik, serta menganalisa sebuah permasalahan yang terjadi, ya, makhluk ke dalam nilai manakah permasalahan tersebut. Kemudian memahami sedikit isi dari deklarasi Helsinki. Oke, berbicara tentang etik, kita sudah bahas kemarin berasal dari bio dan etikos ya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya istilah etik sendiri ini pertama kali dikemukakan oleh seorang peneliti Amerika ya, yaitu Van Rensselaer Potter ya dari University of Wisconsin. Nah, dia etik ini dia menulis sebuah buku The Bright to the Future. Nah, ini adalah buku pertama yang ditulisnya berkenaan dengan bioetik. Oke. Nah, ini beberapa pencetus bioetik dalam bidang intelektual dan akademis ya. Pertama itu ada Hastings Center ya, the World Bioethic Research Institute ya pada tahun 1969. Kemudian ada Kennedy Institute 1971 yaitu Georgetown University Washington DC ya. Nah, kemudian kita lihat ya Hastings Center ya, di mana pendirinya ini adalah seorang ahli filsafat yaitu Daniel Callahan ya, dan bersama temannya Willard Gatling ya, seorang psikiater. Nah, dia mendirikan sebuah organisasi independen di mana non partisan ya, atau sebuah lembaga nirlaba yang membahas masalah etik berdasarkan di bidang kesehatan, kedokteran, dan lingkungan. Nah, kemudian mereka ini berhasil menerbitkan tulisannya dalam sebuah jurnal yang dikenal dengan Hastings Center Report ya pada tahun 1973. Oke, kemudian Kennedy Institute ya, di mana pendirinya ini adalah Andre Hauger ya, di mana dia seorang ahli kebidanan ya. Kemudian dia juga seorang organisatoris ya, atau inspirator. Kenapa dia pertama kali mendirikan suatu institusi ini ya, dengan yang dikenal dengan Kennedy Institute of Human Reproduction and Bioethics. Oke, nah itu sedikit bagaimana etika bioetik ini lahir ya dari beberapa pendapat ahli filsafat sains. Oke, sejarah bioetik ya. Kita kenal bahwasanya sejak sebelum tahun 1972 itu bioetik telah mengalami metamorfosa yang cukup kompleks ya, yang dimana beberapa era ya, ada beberapa era yang menilai adanya perbedaan-perbedaan etik. Ya. Ini menurut si Pellegrino pada tahun 1999 ya, di mana era yang pertama itu di range antara 1960 sampai 1972, atau yang dikenal dengan ini era adalah era proto ya, atau edukasional, di mana fokus pada membahas tentang isu-isu humanisasi, humanisme ya, di mana pada saat itu kondisi di mana meniadakan sebuah keadaan kemanusiaan ya, mengabaikan aspek manusia dalam hal di bidang kedokteran ya. Kemudian semakin berkembangnya era sains dan teknologi, kemudian mulai ya memperkenalkan bahwasanya ada nilai-nilai moral yang mengatur semua itu ya, dalam bentuk di mana ini diwujudkan dalam bentuk dimuatkannya dalam sebuah kurikulum ya, kurikulum di bidang kedokteran. Kemudian era bioetika dalam bidang filosofi ya, filosofi. Ini di range waktu 1972 sampai 1985, di mana etik sudah mulai merambah ke sains-sains terapan lainnya seperti riset biologi, ya, kemudian ada deontologi, utilitarisme, animisme, feminisme, ya, macam-macam beberapa paham-paham yang
dilahirkan ya, yang berkaitan dengan etik ini. Kemudian ada menurut si Hukem ya, dengan sebuah teorinya prinsipalisme, di mana kebebasan berpikir seseorang yang menjadi objek memberikan persetujuan, dia mengerti apa yang akan kita lakukan pada dirinya. Artinya di sini sudah mulai adanya sebuah informed consent ya, terhadap subjek atau objek yang kita jadikan sebagai percobaan seperti itu. Nah, di sini sudah mulai adanya beneficence, artinya sebuah riset tersebut itu memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko. Gitu. Oke. Kemudian era bioedukasional, bioetika global ya, ini di range 1985 sampai saat ini. Nah, di mana seiring berkembangnya sains dan teknologi, kemudian beberapa problem tentang etik ya, pelanggaran etik yang terjadi beragam dan luas, sehingga apapun kondisinya ya, dimanapun sektornya, bidang keilmuannya itu sudah diatur oleh etik ya, apakah itu hukum, agama, antropologi, ekonomi, politik, psikologi dan lain sebagainya. Di sini sudah dikatakan bahwasanya semua itu tidak terlepas dari sebuah kajian etik yang sistematis ya. Artinya semua orang akan berdasarkan atas sebuah kemanusiaan ya, sebuah tindakan itu berdasarkan atas kemanusiaan. Oke, nah ini adalah bagaimana sejarah singkat ya perkembangan bioetik dalam bidang kesehatan ya, dimulai adanya beberapa pelanggaran etik ya dalam bidang penelitian, terutama di bidang kesehatan. Anda bisa lihat adanya sekarang penelitian Tuskegee, kemudian Dr. Nazi ya, kemudian lahir pengadilan militer Nuremberg ya, kemudian baru Nuremberg Code ya, artinya di sini ada pengkodian dalam istilah pemakaian etik ya. Kemudian ada Wilberg study, ada sel HeLa, pemakaian penggunaan sel ya, HeLa ini adalah nama orang, dijadikan sebagai dikomersilkan ya, sebagai bahan studi atau bahan riset. Kemudian thalidomide accident ya, di mana di sini adanya kasus-kasus yang menyertakan obat untuk menghentikan sebuah mual ya pada ibu hamil, namun kondisinya sangat berisiko terhadap janin. Nah, ini kemudian deklarasi Helsinki, baru mulai adanya deklarasi Helsinki ya. Di sini sudah masuk bagaimana tatanan sebuah tindakan baik dalam riset, baik dalam medis itu diatur dalam sebuah deklarasi Helsinki ya, aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang berdasarkan atas kemanusiaan tentunya. Nah, itu. Kemudian ada transplantasi jantung ya, sudah mulai ya perkembangan teknologi, bagaimana etik-etik kita menerima donor jantung dari orang lain seperti itu. Kemudian bayi tabung. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa teknologi ini sudah marak ya, sudah banyak dilakukan ya bagi pasangan-pasangan yang sulit untuk mendapatkan keturunan dengan teknologi bayi tabung. Dan itu apakah ya, bagaimana etiknya gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah kontroversi ya di masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan etik ya, di mana kita tahu bahwasanya dahulu itu orang berpikiran bahwasanya seorang yang kena penyakit itu dapat dikatakan sebuah kutukan, ya kan, kutukan dari dewa gitu ya. Karena mungkin kepercayaan pada saat itu masih seperti itu gitu. Kemudian adanya guna-guna, kemudian dahulu itu juga belum ada tindakan medis yang berdasarkan analisis diagnosa, baru dalam bentuk pengobatan tabib ya atau dukun ya. Kalau dalam Islam itu tabib namanya, ahli yang tahu tentang ramuan-ramuan herbal mungkin. Kemudian kalau dukun ini mungkin lebih ke magis ya, saya juga kurang tahu ya gimana ini. Kemudian dunia kedokteran semakin berkembang ya, dengan adanya penemuan-penemuan dari peneliti, apakah itu antibiotik ya, apakah
metode-metode pengobatan yang lebih baik ya, sehingga ini menjadi tatanan yang harus menjadi sebuah ini ya, solusi ya dalam sebuah pengobatan. Kemudian manusia sebagai Tuhan, nah ini juga kemampuan orang dalam mm, mentransplantasikan organ ya ke manusia satu ke yang lain sehingga memberikan sebuah pertolongan terhadap orang lain tersebut. Nah ini orang beranggapan oh manusia ternyata bisa melakukan ini. Nah ini anggap pemikiran-pemikiran ini yang harus diluruskan. Karena hubungan antara dokter dan pasien itu buruk ya. Ya mungkin ada beberapa pasien yang dijadikan sebagai bahan percobaan dari dokternya gitu. Kemudian adanya tindakan malpraktek ya. Nah ini juga. Kemudian puncak penyimpangan etik terjadi pada kondisi itu experience dari dokter Nazi yang dijuluki dengan Angel of Night ya, dari Joseph Mendele. Oke, nah ini dia eksperimennya, kita tahu. Nanti kita akan lebih bahas lebih detailnya di prinsip bioetik dalam penggunaan manusia sebagai subjek ya. Kita tahu bahwasanya si dokter ya, si Joseph ini dia melakukan eksperimen pada manusia, terutama pada tawanan perang yang dan kemudian anak kembar ya. Dia melakukan eksperimen, dia melakukan pembedahan dan segala macam transplantasi itu tanpa menggunakan obat bius ya. Ini sangat, sangat luar biasa etiknya ya kepada subjeknya gitu. Kemudian beberapa orang dapat menemukan bagian-bagian tubuh itu yang diawetkan dalam sebuah botol ya. Nah ini sangat luar biasa. Nah ini kemarin maafnya, ini adalah sebuah perkembangan etik ya. Kita tahu bahwasanya dahulu ya pada tahun 1500 Masehi itu sumpah dokter ya, Hindu, sumpah dokter Cina, di mana penderita yang diobati jangan dirugikan. Nah ini sudah mulai bahwasanya ada unsur kemanusiaan di sini sebenarnya gitu. Kita mengobati seseorang itu bukan berarti orang tersebut menjadi sebuah percobaan gitu, tapi kita memberikan sebuah solusi bagaimana orang itu bisa menjadi sehat. Kemudian ada Hippocrates ya, di mana prinsip nosel ya, di mana yang utama itu adalah jangan menyakiti ya, jangan menyakiti. Artinya sudah mulai sebuah kehati-hatian dalam penanganan pasien ya, atau menangani karena kita bicara tentang kesehatan tentu pengobatan di sini gitu. Kemudian ada Herophilus ya, pada abad ketiga sebelum Masehi itu pendalaman anatomi bukan dasar utama untuk memberikan pengobatan yang efektif. Artinya para dokter itu harus paham dulu bagaimana anatomi dan fisiologi dari tubuh orang yang akan diobati ya. Artinya mereka pemahaman keilmuannya juga cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini adalah sudah masa Renaissance ya, di mana peneliti fokus pada patologi penyakit, biokimia dan anatomi, melakukan eksperimen yang eksperimental ya, yang merugikan masyarakat. Artinya di sini kita benar-benar melihat bahwasanya sebuah riset itu dikembangkan atas dasar keingintahuan ya, keingintahuan terhadap apa yang menjadi permasalahan kesehatan terhadap subjek tersebut. Oke, kemudian ada Claude Bernard ya, di mana pada dia memperkenalkan sebuah eksperimen kedokteran ya, kesehatan, di mana semua penelitian harus berguna bagi subjek ya, dan diteliti, dan penelitian tersebut tidak menyakiti subjek tersebut. Nah, artinya di sini kita tidak semena-mena terhadap subjek, namun si subjek juga sudah merasakan impact dari apa yang kita treatment sama mereka. Artinya jangan menjadi sebuah bahan percobaan yang sia-sia gitu. Kemudian, nah ini masa percobaan dari Nazi ya. Oke.
Kemudian adanya norm berkait ini artinya ada aturan-aturan yang mengatur tentang penelitiannya, ada kode-kode yang harus dipatuhi oleh para peneliti untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman ya. Di sini salah satunya adalah informed consent dari subjek penelitian. Nah, di sini baru mulai adanya ketika kita ingin menjadikan manusia sebagai subjek, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kita minta persetujuan terlebih dahulu terhadap orang tersebut. Nah, baru adanya Deklarasi of Geneva ya pada tahun 1948, seorang dokter harus mengutamakan kesehatan penderita. Ya, itu. Oke. Baru nanti masuk ke dalam Deklarasi Helsinki 1. Di sini adalah perkembangannya bagaimana proses-proses pengaturan dari nomor rekod, kemudian Deklarasi of Geneva, kemudian Deklarasi Helsinki. Nah, ini baru tatanan rangkaian aturan ini dibuat legalitasnya gitu. Nah, di sini rangkaian aturan tentang panduan bagaimana penelitian klinis ya, terutama yang menggunakan subjek manusia. Kemudian kebijakan diserahkan kepada peneliti sendiri, tidak ada pengawasan pihak lain, ya peneliti menentukan sendiri apakah penelitian tersebut menyimpang atau tidak. Nah, di sini kelemahannya belum ada komisi etik ya yang mengawasi, yang menilai dari penelitian tersebut. Ya, artinya ada ethical clearance-nya ya, ethical clearance-nya atau keputusan baik atau buruknya dari komisi etik ya terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian tugas utama dokter itu adalah menjaga kesehatan penderita. Ini baru nanti ada beberapa mengalami revisi ya Deklarasi Helsinki ini. Yang pertama, kemudian yang kedua nih di Tokyo ya pada tahun 1975 sudah mengharuskan protokol penelitian pada manusia itu ditinjau dan diteliti dulu oleh panitia untuk mempertimbangkan tuntunan kemudian diberi komentar. Nah, di sini mulai ya ada persetujuan, maksudnya ada pertimbangan yang dimintai ya kepada orang lain, di sini disebutkan panitia untuk menilai apakah penelitian ini layak atau tidak. Kemudian harus adanya pernyataan kelayakan etik. Nah, ini saya bilang ya, kelayakan etik dari atau yang dikenal dengan ethical clearance ya. Layak atau tidaknya etik itu sebenarnya harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian hasil penelitian tidak boleh dipublikasikan tanpa ada ethical clearance. Karena di sini menyangkut dari subjek yang kita gunakan itu ada semacam kerahasiaan ya, kerahasiaan dari data yang kita peroleh dari hasil treatment subjek ya. Jadi apakah boleh dipublish atau tidak seperti itu. Kemudian baru nanti semuanya ini baru nanti lahir cikal bakalnya komisi etik penelitian ya. Kemudian baru revisi kembali ya untuk Deklarasi Helsinki di Venesia pada tahun 1983, kemudian di Hong Kong pada tahun 1989, dan terakhir di Seoul, Korea Selatan ya pada tahun 2008. Oke. Ini Deklarasi Helsinki ini dikendarai oleh the World Medical Association ya atau WMA ya, membuat Deklarasi Helsinki yang berprinsip tentang etik ya untuk penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek ya, termasuk BBT dan data juga ya, data pengolahan dari subjek itu. Oke, ini adalah beberapa sedikit amandemen ya untuk Deklarasi Helsinki pada tahun 2013 di Brazil, di mana penelitian dengan ikut sertakan manusia sebagai subjek harus berasalkan hasil laboratorium ya, dan hewan percobaan. Artinya kita tidak semata-mata langsung menggunakan subjek manusia. Ada proses preklinis yang kita lakukan ya, baik uji in vivo, baik uji in vitro ya. In vitro itu menggunakan sel line ya, menggunakan sel line di laboratorium ya. Kemudian in vivo kita menggunakan hewan coba seperti itu. Kemudian harus direview oleh komisi independen sebelum pelaksanaan penelitian. Ini sudah mulai maju ya, sudah mulai. Kemudian informed consent ini sangat-sangat penting ya, apalagi itu manusia. Kita menggunakan manusia lansia misalkan, siapa yang harus mengeluarkan informed consent-nya gitu. Misalkan kita
meminta relawannya anak-anak ya, karena target kita obat ini adalah anak-anak. Berarti seperti vaksin saat ini ya sekarang, kenapa beberapa vaksin apa namanya, beberapa orang itu tidak boleh divaksin ya, karena belum keluar ya untuk uji preklinis terhadap relawan, misalkan anak-anak ya, atau beberapa penyakit komorbid lainnya seperti itu. Jadi setiap adanya keputusan dalam penggunaan obatkah, vaksinkah atau lainnya itu sudah berdasarkan uji preklinis dan uji klinis. Kemudian penelitian harus dikerjakan oleh peneliti yang berqualified ya, artinya dia paham, dia menguasai, dia apa namanya apa nama istilahnya ya, expert di bidang itu. Jadi tidak diragukan kemampuannya untuk melakukan itu. Risiko harus lebih kecil daripada keuntungan. Ini yang penting gitu. Jangan semena-mena kita melakukan sebuah riset tetapi risikonya sangat besar ya, adanya kematian, efek sampingnya sangat besar. Nah, ini lebih mengantarkan kita tidak beretika malah gitu kalau seandainya adanya suatu risiko yang lebih besar. Nah, ini adalah sejarah ya bagaimana perkembangan bioetik itu di Indonesia ya, pertama kali karena UI adalah salah universitas tertua ya, terutama di bidang kedokterannya. Tentu sudah mulai ya mengumpulkan naskah-naskah tentang diskusi tentang etik penelitian kedokteran ya. Oke, ini bisa Anda bahas saja. Nah, itu adalah bagaimana sejarah perkembangan bioetik ya. Nah, kita masuk ke dalam nilai-nilai etik seperti ada subjektivisme ya, di mana kita melakukan pengambilan keputusan moral berdasarkan perasaan. Suatu tindakan dikatakan baik ketika seorang itu suka terhadap suatu, itu tolak ukurnya. Artinya sebuah tindakan itu dia merasa benar gitu loh, tapi belum tentu benar dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan subjektivisme ya. Misalkan seperti ini, kita beranggapan apa namanya, tindakan kita itu, wah tindakan kita ini menurut saya benar, tetapi orang lain menilai itu tidak benar karena ada sesuatu hal yang apa namanya, yang dirugikan. Nah, ini yang menjadi nanti analisis Anda ya terhadap kasus-kasus atau artikel yang menayangkan suatu tindakan yang melanggar etik ya, di mana dia masuk ke dalam nilai-nilai etik yang mana seperti itu. Kemudian ada cultural relation ya, atau relativisme budaya. Suatu tindakan dikatakan baik jika hal yang tersebut ya, tindakan itu dapat diterima oleh masyarakat luas. Artinya misalkan ada beberapa kondisi, misalkan budaya kita melakukan takbiran keliling misalkan di hari lebaran dan semua orang itu ya menerima gitu loh. Itu suatu tindakan yang baik, itu dalam bentuk syiar Islam seperti itu, salah satu contohnya ya. Kemudian maksudnya bukan pelanggaran etik ya, tapi artikel yang dapat dilihat ya, ada nilai-nilai etiknya di situ gitu. Apakah itu dalam bentuk pelanggaran atau dalam bentuk support ya. Kemudian pandangan supranatural ya, supranatural, di mana prinsip moral yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama. Dikatakan baik jika Tuhan menginginkannya. Artinya apa namanya, sebuah tindakan ya yang dilakukan oleh seseorang gitu. Ketika itu dia bahwasanya ketika itu sudah menjadi sebuah tradisi dalam memperingati agama gitu. Misalkan apa ya? Memperingati hari-hari besar agama ya, memperingati hari-hari besar agama. Misalkan ada semacam istilah apa namanya ya, kalau seandainya di Islam itu kalau memperingati hari-hari besar seperti Isra Mi'raj ya, kemudian ada Maulid Nabi, kemudian ada takbiran seperti salah satu contohnya ya. Kemudian kalau di agama Hindu mungkin ada seperti Nyepi, kalau di Konghucu mungkin ada semacam tradisi apa ya yang
itu ada nilai agamanya seperti itu. Kemudian ada konsekuensialisme ya, di mana tugas utama kita adalah melakukan apapun yang menjadi konsekuensinya paling baik ya dikatakan jika memberikan banyak manfaat dan sedikit risiko. Jadi di sini memang kita melihat sebuah tindakan itu walaupun kita tahu bahwasanya agak sedikit bahaya, tetapi ada manfaat yang dihasilkan dari tindakan itu walaupun sedikit ada risiko juga gitu. Kemudian ada kontianisme ya, di mana suatu tindakan salah adalah karena tindakan itu sendiri tidak hanya salah, akibatnya juga buruk. Nah, ini kita tahu bahwasanya misalkan dalam kondisi pandemik seperti ini, pemerintah melarang kita untuk mudik ya. Kemudian kita ada beberapa masyarakat itu yang tetap mudik ya. Mungkin ada beberapa alasan bahwasanya kenapa dilarang mudik gitu. Karena ini akan membatasi aktivitas manusia ya dalam penyebaran COVID-19 seperti itu. Salah satunya. Oke. Apa ciri-ciri dari bioetik itu? Yang pertama interdisipliner ya, artinya dia dapat dikaitkan, dia dapat diadoption, kemudian dia dapat diterapkan dari semua lini keilmuan ya, keilmuan. Kemudian internasionalisasi ya, atau problem etik itu dapat menimbulkan sebuah perkembangan ilmu hayati bersifat internasional. Kemudian pluralisme, adanya interaksi yang saling menghormati dan toleransi satu sama yang lain. Oke. Tadi kita tahu bahwasanya ada ethical clearance ya dari sebuah ketika kita ingin mengajukan sebuah perizinan penelitian ya yang menggunakan subjek manusia, ada analisis dari komisi etik ya dalam bentuk kelayakan etik. Di sini dalam bentuk keterangan tertulis ya dari komisi etik ketika kita melibatkan makhluk hidup sebagai subjeknya. Nah, ini akan ditulis di proposal. Kemudian ada komisi etik ya, artinya ada yang komisi artinya ada kumpulan orang-orang ya yang dapat memberikan sebuah kewenangan ya dalam mengambil keputusan dalam pengajuan ethical clearance. Oke. Kemudian nah ini adalah pembentukan komisi atau panitia etik itu baik dalam skala nasional ya, berarti di Indonesia ada ya, kita sendiri di Dinas Unggul ada komisi etiknya ketika Anda apalagi di bidang kita di bawah naungan Fakultas Sistem Kesehatan. Karena ini sangat diperlukan. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan kita kali ini tentang bagaimana sejarah perkembangan bioetik serta nilai-nilai etik ya dalam beberapa kasus tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.